Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bunda-Bunda, apa kabar? Semoga selalu sehat ya Bunda ya, dan selalu dalam lindungannya. Amin. Nah, hari ini kita masih ketemu lagi ya Bunda ya, dengan kami ya, tim dari program Sahabat Anak Holistik Terintegratif ya Bunda ya, dengan tim Prosa HI. Nah, hari ini kita akan membahas tentang pola asuh holistik mendidik anak secara tepat. Apa sih itu Bunda? Gimana caranya ya kita mendidik anak-anak kita ya? Nah, ini akan kita simak ya Bunda ya. Nah, kalau kemarin kita sudah membahas ya Bunda, apa sih tentang pola asuh holistik itu apa? Kita sudah kupas tuntas. Nah, di sini ada pun komponen-komponennya ya. Yang pertama adalah kemampuan memelihara kesehatan anak. Ya, yang berikutnya kemampuan perawatan anak, yang ketiga adalah kemampuan pemenuhan gizi, selanjutnya kemampuan pelindungan anak, serta kemampuan pengasuh anak. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara kita mendidik anak. Ya, seru kan Bunda? Yuk kita simak ya Bunda ya. Nah, sebelum kita menginjak ke materi, kita harus tahu dulu dong apa itu kemampuan mendidik anak. Nah, kemampuan mendidik anak itu adalah tindakan orang tua dalam mendidik anak yang diukur dengan kemampuan orang tua untuk menerapkan perilaku mendidik di dalam rumah. Misalkan saja Bunda, hal-hal sederhana, misalkan membuat jadwal sehari-hari. Misalnya, hari ini kita akan bercerita tentang kancil dan timun misalnya, atau kita bercerita tentang apa kesukaan anak-anak ya, mungkin beda-beda. Nah, selanjutnya hari Selasa, kita besok masak-masakan atau mengerjakan tugas bersama-sama, apalagi musim daring seperti ini ya Bunda ya. Nah, itu bisa kita jadwalkan Bunda. Nah, adapun kegiatan-kegiatan yang lainnya kita simak ya. Nah, kemampuan mendidik anak nih ya. Di sini adalah contoh-contohnya ya Bunda ya. Cut, slide-ku salah. Kemampuan mendidik anak. Nah, oke. Next. Kemampuan mendidik anak ini terdiri dari yang pertama, itu adalah mengajarkan anak kedisiplinan ya. Yang kedua, bagaimana anak bisa bertoleransi atau mengajarkan anak tentang toleransi. Yang ketiga, menanamkan nilai kejujuran. Yang keempat, memberikan pendidikan secara religius. Ya. Yang kelima, ini adalah berkomunikasi secara baik. Nah, yang keenam, seperti tadi yang sudah saya bicarakan di awal, membuat jadwal sederhana kehidupan sehari-hari. Misalnya bercerita, memasak, dan sebagainya. Kita kupas tuntas satu-satu ya Bunda ya. Apa sih itu kedisiplinan? Bagaimana contohnya? Nah, ini dia. Di sini ada contoh-contoh berbagai macam. Sebenarnya banyak banget ya Bunda ya. Di sini setiap item saya hanya 2. Misalkan saja yang pertama adalah mengajarkan kedisiplinan. Nah, di sini adalah kebiasaan. Dimulai dari kebiasaan dulu. Itu bisa merupakan suatu kedisiplinan. Misalnya anak bangun pagi, jam 5 harus sudah bangun misalnya. Nah, setelah bangun pagi jam 5, setelah itu kegiatannya apa? Oke, setelah bangun anak sholat atau melakukan aktivitas yang lain, misalnya sarapan pagi, bersiap-siap untuk bersekolah. Nah, kalau misalnya itu dilakukan secara teratur, maka dia akan mempunyai sifat yang disiplin. Sudah jam 5 harus bangun nih mindsetnya, seperti itu. Yang kedua adalah mengajarkan anak disiplin tentang beribadah. Ya, misalkan pasti di sekolah sudah diajarkan untuk beribadah, misalkan yang beragama Islam 5 kali. Nah, sholat seperti itu juga kita harus terapkan. Bangun tidur, ayo sholat subuh, seperti itu secara bersama-sama. Nah, adapun contoh-contoh yang lainnya, misalkan disiplin dalam sehabis bermain itu harus merapikan alat mainannya sendiri, seperti itu. Berikutnya, yang nomor 2 adalah mengajarkan anak bagaimana cara toleransi. Ya. Mengajarkan anak untuk toleransi ini ada contohnya ya Bunda ya. Misalnya mengajarkan anak untuk menghargai perbedaan. Perbedaan di sini bisa dilihat dari agama,
Nah, pasti anak akan bertanya, kenapa kita beragama Islam sholatnya ke masjid? Kenapa ini sholatnya ibadahnya di gereja? Nah, itu dari kecil kita tanamkan, kita ajarkan untuk saling menghargai. Tidak apa-apa beda, tapi jangan diejek seperti itu. Dia adalah kepercayaannya mereka. Gitu. Nah, yang berikutnya adalah misalnya perbedaan dalam bidang lain. Misalnya di sini bisa dalam bentuk kulit. Nah, ada yang kulit putih, ada yang kulit hitam, ataupun misalnya dia berjilbab ataupun yang tidak berjilbab. Itu juga harus saling menghargai, tidak boleh mengejek, ih rambutnya kok keriting ya, ih kok hitam ya, gitu. Tolong itu diperhatikan anaknya, misalnya ada yang mengejek-ejek kayak gitu, kita harus memberikan edukasi atau memberikan pengertian gitu, bahwasanya orang ini berbeda-beda. Nah, berikutnya adalah mengajarkan nilai kejujuran. Nah, di sini sangat penting ya Bunda, nilai kejujuran ini harus kita ajarkan dari kecil memang. Nah, yang pertama ada bagaimana cara kita mengajarkan anak tidak berbohong. Nah, berbohong ini konteksnya luas. Biasanya anak-anak kecil itu nggak mau disalahkan. Dia biasanya berbohong menutupi kesalahannya. Misalnya adiknya jatuh. Nah, pasti dia akan, padahal tadi yang nakalin kakaknya. Dia tidak akan mau cerita. Berbohong, adik kok yang nakal padahal kakaknya. Nah, itu harus kita terapkan bahwasanya berbohong itu tidak baik dan itu adalah dosa. Tuh. Yang berikutnya adalah misalnya contohnya saja hal kecil aja mengembalikan barang yang bukan miliknya. Ini wajib dikembalikan. Misalnya pulang-pulang membawa mainan punya teman misalnya. Kita tanya pada saat pulang, "Lu punya siapa, Dek?" gitu. Udah kok udah dikasih, tapi kita harus tanyakan ke anaknya, pastikan ke anaknya apakah ini dikasih ataukah pinjam. Jika memang pinjam, segera dikembalikan karena itu adalah bukan miliknya. Itu ya Bunda ya. Ini hal-hal kecil yang harus kita perhatikan atau untuk mengajarkan anak nilai kejujuran. Nah, selanjutnya di sini adalah ada pendidikan religius ya. Di sini bagaimana kita mengajarkan anak untuk beribadah ya. Serta bagaimana cara mengajarkan anak mengenal ciptaannya. Misalnya kalau beribadah ya ajarkan anak untuk misalnya sholat berjamaah bersama di rumah atau mengajarkan ke masjid dengan teman-temannya ataupun beribadah ke gereja bersama keluarga. Nah, selanjutnya yang kelima adalah bagaimana membiasakan anak berkomunikasi dengan baik. Nah, berkomunikasi ini untuk yang bisa kita terapkan sehari-hari itu adalah bagaimana kita mengajarkan atau mempolakan anak itu setiap pergi ataupun setiap dia main pamit ya. Baik itu di mau berangkat sekolah maupun bermain ke tetangga, upayakan anak tersebut untuk berpamitan. Mah, adik mau jalan dulu ya. Mah, adik main dulu ya. Seperti itu. Itu adalah suatu komunikasi. Ataupun ketika mau tidur, ajak anak bercerita. Bercerita pengalaman hari ini. Dia bermain dengan siapa, kegiatannya apa saja. Seperti itu. Jadi, membuat cerita dengan anak atau mengevaluasi ketika mau tidur ataupun waktu santai, waktu makan bersama. Nah, berikutnya adalah, nah ini yang paling menyenangkan Bunda biasanya dengan anak-anak ya, membuat jadwal sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Nah, seperti contoh di gambar, pada gambar ini misalnya memasak. Nah, tiap hari pasti kan Bunda masak ya. Nah, ajak si kecil untuk belajar masak. Mengenal, oh ini telur, oh ini bumbu-bumbu, seperti itu. Ya deh, adik yang ngocok telurnya, atau dia yang menuang apa yang tidak berbahaya untuk dia. Nah, libatkan anak dalam memasak. Selanjutnya, nah ajarkan anak untuk membersihkan ruangannya sendiri. Pasti anak punya tempat sendiri, tempat mainan sendiri ya Bunda ya. Nah, ini kalau buat jadwal tadi, ya dia setelah main dijadwalkan untuk dikembalikan. Gitu. Atau di sini juga yang sederhana lagi, misalnya jadwal Rabu bersih atau Minggu bersih, Sabtu bersih. Jadi ajak anak untuk bersama-sama membersihkan rumah ataupun adik nyapu, yang satunya ngepel, seperti itu. Hal-hal sederhana seperti itu. Itu Bunda, itu adalah cara
yang sangat sederhana yang bisa kita lakukan. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa hal yang harus saya sampaikan. Apa saja sih di sini juga ada lagi gimana cara mendidik anak. Yang pertama adalah bagaimana mengajarkan anak kerja keras. Ya, bekerja keras itu seperti apa? Anak kecil kok harus sudah bekerja keras ya? Gitu. Yang berikutnya adalah mendidik anak untuk kreatif. Ini bagaimana? Mengajarkan anak untuk mandiri, mengajarkan anak demokratis, dan menanamkan rasa ingin tahu, serta menanamkan rasa semangat kebangsaan ya. Di sini ada poin ini akan saya jelaskan satu persatu ya Bunda ya. Nah, yang pertama adalah mengajarkan anak untuk kerja keras ya. Kerja keras yang dimaksud di sini adalah bagaimana upaya anak tersebut untuk menghargai upayanya, ataupun di sini contoh-contohnya aja mengajarkan anak untuk melakukan kegiatan ya. Misalnya memahami pekerjaan orang tua itu apa. Misalnya seorang guru ataupun seorang karyawan, seperti kan anak tahu kegiatan, oh mami tiap papa atau ibu atau mama tiap pagi bekerja. Nah, bekerja nanti dia akan apa, bawa apa, menghasilkan apa. Nah, itu bisa kita kasih pengertian. Nah, ataupun bentuk permainan. Bentuk permainan di sini adalah dalam bentuk bermain outbound. Dia bekerja keras dulu untuk mendapatkan suatu hadiah. Pasti dalam suatu outbound itu kan ada kegiatan, entah dia bermain tali atau bermain loncat apa. Nah, dia akan berusaha keras di situ dan dia akan mendapatkan reward ataupun hadiah. Itu adalah cara-cara kecil untuk mengajarkan anak kerja keras. Nah, selanjutnya adalah mendidik anak secara kreatif. Nah, apa sih caranya gimana anak saya itu bisa kreatif? Nah, di sini ada beberapa cara. Yang pertama adalah dengan memberikan kebebasan anak untuk berkreatif. Jadi, misalnya anak tiba-tiba bawa kertas, bawa gunting. Loh, Dek, buat apa? Bahaya, jangan. Nah, jangan ada kata jangan dulu Bunda. Jadi, kita tanyakan ke anaknya, Adik mau bikin apa? Kok ada gunting? Nah, biarkan dia berkreatif. Dia mungkin mau potong-potong, mau bikin gunung, atau mau bikin bebek, atau bikin apa. Kita cukup mendampingi saja, ya. Asalkan itu tidak berbahaya. Jadi kita tetap melakukan pendampingan. Nah, biarkan anak berkreatif mau bikin apa. Jadi jangan dibatasi kreativitasnya. Nah, berikutnya adalah di dunia luar. Misalnya, biarkan dia berkreatif dengan teman-temannya. Biarkan anak bermain dengan teman-teman sebayanya. Oh, dia punya imajinasi nih, dia ingin jadi apa. Seperti itu, kayak di gambar berikut ya Bunda. Ini kan ada permainan-permainan, ini bisa mengacu kreativitas anak tersebut. Nah, misalnya contoh yang biasanya anak cewek nih yang suka nih. Misalnya biarkan kreativitas dia bermain berjualan dan belanja di toko misalnya. Nah, itu kan suatu kreativitas bagaimana cara anak berjualan nanti mendapatkan uang, ataupun dia bermain komunikasi dengan temannya untuk berjualan seperti apa. Itu adalah nilai-nilai kreatif. Kalau yang cowok ya mungkin mobil-mobilan, jajar-jajar, bikin apa, atau kereta, ada stasiun, itu kan suatu imajinasi dan kreativitas anak. Berikutnya, mendidik anak agar dia mandiri. Nah, apa sih yang bisa kita lakukan biar anak kita bisa mandiri? Yang pertama adalah upayakan anak untuk merawat dirinya sendiri. Ya. Misalkan, biasakan anak untuk memakai baju sendiri, ya, atau memakai sepatu sendiri, celana sendiri. Itu adalah upaya salah satu. Tidak apa-apa diladenin, tidak apa-apa dipakein seperti itu. Ini caranya deh, ayo coba adik bisa pakai sendiri nggak? Nah, itu cara untuk memandirikan anak. Berikutnya adalah biasakan anak untuk tidak ditunggui orang tua atau pengasuh ketika sekolah. Nah, ini ya Bunda ya. Ini tergantung umurnya ya Bunda. Jadi kalau misalnya anak biasanya di sekolahan, kalau memang dia sudah terbiasa dengan lingkungannya, jadi tidak perlu ditunggui. Kalau ditunggui nanti dia akan lebih manja, ya. Biasanya ada fase orientasi terlebih dahulu, orang tua menunggui, setelah itu tinggalkan dan biarkan anak itu bersosialisasi di sekolahannya, ya. Jangan dibiasakan untuk menunggui di sekolah. Yang berikutnya adalah, nah ini, tegakkan peraturan. Ya, ini juga melatih kemandirian anak. Tegakkan peraturan. Jika dia setelah bermain,
ayo dirapikan. Nah, itu adalah sikap mandiri anak juga. Gitu. Nah, berikutnya adalah bagaimana cara menanamkan rasa semangat dan kebangsaan. Nah, ini atau rasa cinta tanah air. Gimana sih biar anak kita tuh tahu, oh kita itu adalah kebangsaan Indonesia, cinta sama tanah air kita. Di sini ada caranya. Yang pertama adalah menanamkan nilai-nilai budaya atau karakter bangsa. Jadi kita lebih banyak bercerita ya Bunda ya. Oh, bangsa Indonesia itu memiliki budaya banyak sekali. Ya. Tuh, apa saja yang bisa kita lihatkan di YouTube ataupun di TV ataupun pada saat ada pemutaran TV kita lihatkan anak atau anak kita ajak ke museum misalnya. Itu bisa untuk mengenalkan karakter dari budaya-budaya bangsa. Yang berikutnya adalah pengembangan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa pada usia anak ini. Ini sama yang Bunda ya tadi itu. Nah, berikutnya adalah pengembangan cara menanamkannya. Ini bisa melalui karnaval. Nah, karnaval ini kan biasanya ada di sekolah-sekolah gitu ya Bunda ya. Dan perkenalkan mereka dengan karnaval itu biasanya kan mereka memakai kostum adat. Nah, adat Bali, adat NTT, adat Jawa itu seperti apa? Itu adalah salah satu bentuk cara untuk menanamkan rasa cinta tanah air. Gitu. Nah, berikutnya adalah bagaimana cara kita menanamkan rasa ingin tahu. Anak ingin mencari tahu di usia-usia emas atau golden age itu biasanya anak-anak sangat keinginan tahunya sangat tinggi. Ya, nih gimana sih caranya? Nah, kreativitas dan imajinasi anak akan berkembang ya. Berarti kita akan membiarkan mereka. Jadi yang sudah saya bilang tadi, kita tidak boleh membatasi anak untuk berkreatif. Biarkan dia berimajinasi. Nah, selanjutnya adalah memberikan anak kebebasan untuk berekspresi sesuai dengan minat dan bakatnya. Biarkan dia mau seperti apa. Jangan kita paksakan untuk anak, besok wajib jadi dokter ya, besok wajib jadi ini ya. Biarkan anak pengennya apa, kita ikuti alurnya. Misalkan hari ini pengen jadi pilot, oke, pilot itu apa aja. Nah, besok dia akan dulu jadi dokter. Kita ikuti aja, tapi yang satu dia konsekuen di satu bidang, kita arahkan. Nah, yang berikutnya adalah mengajak anak meneliti sesuatu yang ada sekitarnya, kemudian berdiskusi. Nah, ini yang sangat menarik. Misalnya, ini hal-hal kecil misalnya Bunda ya. Misalnya, saya ambil daun. Nah, ini daun, ini bunga. Nah, kita lihat di sini, Dek, ini kok warnanya ada merah, ada putih. Ada merah, ada hijau. Apa yang terjadi pada daun ini? Nah, itu bisa kita lihatkan ke anak dan kita teliti. Wah, kok bisa ada dua warna? Kenapa daun itu berwarna hijau? Apa kandungannya? Seperti itu. Hal-hal kecil gitu ya. Atau misalnya lihat kupu-kupu. Kupu-kupu dia kenapa sih kok bisa terbang? Nah, seperti itu. Itu menumbuhkan rasa ingin tahu. Selanjutnya adalah menanamkan rasa demokratis. Nah, rasa demokratis ini contoh-contohnya adalah bagaimana mengajarkan anak untuk mengutarakan pendapatnya. Jadi, biarkan anak berpendapat. Kalau tadi misalnya daun berwarna hijau. Kenapa? Gitu kan? Karena ciptaan Allah mah. Gitu. Oh, nggak apa-apa. Biarkan dia menjawab. Lalu kita menjadi kejelasan bahwasanya daun itu mengandung bla 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 seperti itu. Gitu ya. Jadi jangan di stop kalau misalnya anak mengutarakan pendapatnya, dengarkan lalu kita luruskan. Ya. Sedikit memberikan pujian itu lebih bagus. Nah, selanjutnya adalah mengajarkan anak mengutarakan apa yang diinginkan tanpa dipaksa. Nah, misalnya di sini ke warung. Nah, ini biarkan anak mengutarakan pendapatnya. Mah, saya pengen susu ini, gitu. Enggak deh, ini aja. Nah, itu kan suatu paksaan. Biarkan anak memilih apa yang disukai, ya, sehingga anak akan terbiasa demokratis. Nah, selanjutnya di sini ada lanjut ya Bun ya. Nah, di sini ada kemampuan mendidik anak itu berarti dia banyak sekali sumbernya. Ya, sumbernya tadi itu yang sudah saya jelaskan, salah satunya adalah mengajarkan nilai-nilai agama dan moral.
Tadi ya Bunda ya, mengajarkan anak beribadah, menghargai sesama umat yang beragama berbeda, seperti itu. Selanjutnya menanamkan rasa cinta damai, jadi ya, mengajarkan anak cara menghargai prestasi, ya, dan menanamkan rasa cinta tanah air atau bangga terhadap bangsa Indonesia. Mengajarkan anak untuk peduli lingkungan dengan cara tadi itu, misalnya membuang sampah pada tempatnya, menjaga lingkungan, tidak mengotori tempat sekitar. Mengajak anak untuk gemar membaca. Nah, ini penting sekali ya Bunda ya. Mengajarkan anak gemar membaca ini suatu yang harus kita terapkan dari kecil. Oke. Nah, ini hal-hal lain yang bisa kita lakukan di rumah ya Bunda ya. Yang pertama adalah mengajarkan anak untuk peduli sosial. Apa itu peduli sosial? Peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Misalnya ada orang yang tidak punya misalnya, ataupun ada simbah-simbah tua yang minta-minta, kita ajarkan anak untuk memberi. Jadi ayo dek kita kasih simbahnya gitu misalnya, atau kita kasih ibunya gitu, ataupun pada saat Jumat berkah ini bisa kita ajarkan ajak anak untuk memberi ke orang lain. Yang berikutnya adalah mengajari tentang cara bersahabat. Bersahabat yang baik itu seperti apa? Tidak boleh nakal-nakalan, yang tidak boleh membedakan, seperti itu. Yang berikutnya adalah mengajarkan anak untuk tanggung jawab. Ya, nih tanggung jawab di sini luas ya Bunda ya. Tanggung jawab apa yang sudah dilakukan ataupun yang paling kecil saja, contohnya membuang sampah pada tempatnya, itu merupakan contoh dari satu bentuk tanggung jawab cinta lingkungan, gitu ya Bunda ya. Yang berikutnya tadi menanamkan rasa percaya diri ataupun pede. Anak pede, tidak minderan ya. Jadi dia punya pendapat, saya bisa. Seperti itu. Yang berikutnya adalah mengajari anak tentang kesehatan reproduksi atau seksualitas pada anak. Nah, ini yang penting ya Bunda ya. Jadi dari kecil kita sudah mengajarkan bagaimana cara untuk melindungi diri dari kejahatan seksual. Misalnya, anak bagian mana yang tidak boleh disentuh dan bagian mana yang tidak boleh disentuh dan bagian mana yang boleh disentuh. Siapa yang boleh menyentuhnya? Hanya orang tua. Bagian mana yang tidak boleh disentuh Bunda? Ada lagunya ya Bunda ya. Jadi, mana bagian yang boleh disentuh, mana bagian yang tak boleh disentuh. Yang tidak boleh disentuh itu adalah bagian mulut, dada, dan alat genitalia ataupun ini ya Bunda ya, alat kelamin itu yang tidak boleh disentuh oleh orang lain. Ya, yang boleh itu adalah tangan misalnya, pipi, misalnya ada dadanya itu boleh. Itu ya Bunda ya, itu adalah cara-cara kecil untuk melindungi anak dari kejahatan seksual. Dan juga memakaikan baju untuk yang cewek, memakaikan baju yang sopan, tidak boleh mini-mini seperti itu ya Bunda. Oke, nah itu tadi adalah penjelasan dari saya Bunda tentang bagaimana cara mendidik anak yang baik di rumah maupun di luar lingkungan. Gitu ya Bunda ya. Terima kasih sekali sudah menyimak materi hari ini. Sampai ketemu di tim Rosa HI kami untuk pertemuan selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.